Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Yo, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang Korek seperti biasa. Masuk kita sequel terakhir dari Planet of the Apes, yaitu War of the Planet of the Apes tahun 2017. Pastikan kalian sudah nonton film pertama dan keduanya daripada nanti nggak nyambung ya kan. Link ada di komen seperti biasa lur, oke? War of the Planet of the Apes berlatar belakang 15 tahun sejak film pertamanya atau 5 tahun setelah film keduanya, di mana koloni kera diburu oleh tentara-tentara yang dipimpin seorang kolonel super keji. Awalnya Caesar hanya melawan jika diserang, tapi kok anak dan istrinya dibunuh. Jelas dendam lah Caesar ke kolonel tersebut. Ya apa keseruannya? Langsung kita gas pantun tidak jelas dari Mr. R. Cak Icang tak ganti nama anda kapok. Mr. R mirip Koba. Monggo sekecaaken abang cilu. Lima 15 tahun yang lalu, sebuah eksperimen membangkitkan spesies kera-kera cerdas dan membinasakan sebagian besar umat manusia karena virus flu simian yang mewabah. Manusia-manusia yang masih hidup karena kebal secara genetik berusaha hidup berdampingan dengan kera-kera tersebut. Tapi karena sebuah kesalahpahaman, peperangan pun kembali terjadi dan kera codet bernama Koba melawan manusia dengan penuh dendam. Sampai akhirnya manusia memanggil bala bantuan paramiliter, yaitu tentara-tentara Amerika yang tersisa bernama Alpha Omega, untuk memusnahkan kaum kera. Dengan dipimpin seorang kolonel yang keji nan kejam nan brutal, memerintahkan batalion tangguhnya untuk mencari keberadaan Caesar dan koloninya yang selalu kabur selama 2 tahun terakhir. Dan inilah perang planet kera. Pada tahun 2028, tentara Alpha Omega sedang mencari Caesar dan kawan-kawan di dalam hutan. Sampai akhirnya mereka melihat beberapa kera di kejauhan dan tembok pelindung di sebelahnya. Bukan cuma manusia, tapi para tentara juga memiliki pasukan-pasukan kera di pihaknya. Dan mereka semua dipanggil keledai, jadi cuma disuruh bawa pasokan senjata gitu lur, dikeplak-keplak lagi palanya. Astagfirullah. Kapten pasukan pun mengatur strategi untuk menembak kera yang membawa senjata terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan menghancurkan tembok pelindungnya. Dan yang terjadi, salah seekor kera yang masih selamat membawa pasukan-pasukan kera berkuda untuk membantu menyerang balik. Terlihat seekor gorila di pihak tentara yang sempat nggak tega melihat kaumnya sendiri dibunuh begitu saja. Sampai akhirnya para kera berhasil membalikan keadaan dengan menggunakan bola asap lalu melempari tombak dan memanah para tentara. Banyak kera yang berjatuhan, tapi lebih banyak lagi tentara yang tewas. Tentara-tentara yang masih hidup termasuk gorila tadi menjadi tawanan di markas. Salah satu tentara bernama Preacher, sedangkan si gorila bernama Red. Lalu Caesar sang pemimpin pun datang dan mengatakan jika dia tidak memulai perang ini, melainkan salah seekor kera yang sudah dibunuhnya, yaitu Koba. Sekarang Caesar dan kawan-kawan berperang hanya untuk melindungi kaumnya. Tapi salah satu tentara bilang, lihat aja itu kaum ente berpihak kepada kita. Ya kira-kira ada 10 lebih lah yang seperti dia, katanya. Ternyata kera-kera yang memihak kepada manusia adalah yang dulunya menjadi pengikut Koba. Red pun mengatakan jika perlawanan Koba nggak ada gunanya karena kolonel yang keji akan menghancurkan hutan tersebut. Winter pun langsung diperintahkan membawa Red untuk dikurung, sedangkan manusia dilepaskan kembali. Dan Caesar menitipkan pesan untuk sang kolonel agar jangan pernah mengusik hutan itu lagi atau pembantaian akan kembali terjadi. He will see we are not savages. Tak lama kemudian Winter datang dengan bersimbah darah karena ternyata Red menyerangnya dan kabur dari sana. Kera-kera yang sudah tewas pun dihanyutkan ke sungai. Lalu datanglah Rocket dan anak pertama Caesar, yaitu Blue Eyes, yang telah melakukan perjalanan cukup jauh. Semua pasukan-pasukan kera pun kembali ke markas yang ternyata berada di balik air terjun. Terlihat istri Caesar, Cornelia, dan anak bungsunya Cornelius yang menyambut hangat kedatangan mereka. Begitu pula dengan istri Blue Eyes bernama Lake yang sangat bahagia melihat kepulangan suaminya. Setelah itu Blue Eyes dan Rocket menunjukkan apa yang mereka temukan di balik pegunungan, yaitu sebuah hamparan tanah luas yang sangat aman, tempat yang sangat jauh melewati gurun
turun dan tentunya manusia tidak akan bisa menemukan mereka lagi. Winter yang memang sudah ketakutan dari awal Lur ingin segera pergi ke sana biar nggak dibunuh sama manusia, dan sempat terjadi perseteruan di antara mereka. Caesar pun langsung menghentikan amukannya dan mengatakan jika mereka harus mengatur strategi, karena kalau segitu banyaknya kera keluar dari hutan bareng-bareng bakalan ketahuan manusia ya kan. Maka dari itu mereka harus mencari jalan keluar yang aman. Apes. Together. Strong. Lalu saat dini hari, Caesar yang masih terbangun melihat siluet cahaya hijau di depan air terjun, yang ternyata itu adalah tentara-tentara Alpha Omega yang akan menyusup ke dalam. Lo tahu dari mana mereka ya kan? Caesar pun meminta Blue Eyes menjaga ibu dan adiknya. Lalu dia mendatangi Luka yang sedang berpatroli untuk memanggil kera-kera patroli yang lainnya termasuk Rocket. Karena gua bercabang sangat banyak, para tentara tidak semudah itu menemukan markas mereka. Tapi ada satu tentara yang berhasil masuk dan langsung dibunuh oleh Blue Eyes. Dalam kegelapan gua, para tentara berhasil dibunuh satu persatu. Tapi sayangnya mereka kecolongan karena kolonel berhasil menyelinap masuk dan akhirnya membunuh Cornelia juga Blue Eyes. Apa nggak ngamuk Caesar Lur dan langsung mengejar kolonel dengan membabi buta. Tapi yang terjadi, hati dan pikiran Caesar masih campur aduk. Luka pun mendatanginya dan mengatakan jika Winter tidak ditemukan, kemungkinan dia telah berkhianat dan membocorkan lokasi markas mereka. Kera-kera pun pergi mencari keberadaan anak bungsu Caesar, Cornelius, yang juga belum ditemukan. Ketika Caesar masih merenung mengingat istri dan anaknya yang telah meninggal, tiba-tiba ada bunyi kemeresek di dekatnya, yang ternyata itu adalah Cornelius. Dan Caesar pun sangat bahagia karena masih memiliki harapan hidup. Keesokan paginya Caesar memerintahkan semua koloninya pergi ke dataran aman yang sudah ditemukan sebagai rumah baru mereka nanti. Caesar pun menitipkan Cornelius ke Lake sampai nanti dia kembali, karena dia akan mencari kolonel sendirian untuk membalaskan dendamnya. Ternyata trio pentolan kera, Luka, Maurice, dan Rocket memutuskan ikut membantu Caesar. Luka pun menunjukkan sebuah area yang sering dibuat api unggunan oleh para tentara. Mereka pun akhirnya bertemu dengan seorang tentara. Belum sempat nembak, nggak pakai assalamualaikum, langsung didor sama Caesar ya kan. Lalu terdengar suara dari dalam rumah yang ternyata masih ada anak dari tentara yang tadi. Caesar pun mengurungkan niat untuk membunuhnya dan mencari barang-barang yang bisa berguna di dalam sana. Sedangkan Maurice memberikan boneka kain ke bocil tersebut yang ternyata dia bisu Lur. Bodoh amat Caesar nggak peduli dan akan tetap pergi dari sana. Tapi tiba-tiba si bocil keluar dan menghampiri jasad ayahnya. Maurice yang nggak tega melihatnya sendirian meminta izin ke Caesar untuk membawanya, dan mereka sekarang pergi berlima. Kem tentara akhirnya ditemukan dan Caesar melihat Winter yang ada di sana. Diam-diam mereka pun menyerbu Winter yang sendirian di dalam tenda. Lalu Caesar bertanya di mana kolonel berada, dan Winter mengatakan jika kolonel sudah pergi ke perbatasan untuk bertemu tentara-tentara yang lainnya. Winter pun meminta maaf karena sudah membocorkan tempat persembunyian para kera, dan terlihat Caesar yang masih bersabar meskipun istri dan anaknya sudah meninggal. Sampai akhirnya ada dua tentara di dekat tenda dan Winter pun langsung dibekap biar gak berisik. Tapi bekapnya kelamaan dan Winter pun akhirnya tewas. Malam itu mereka menginap di dalam hutan dan berencana mengikuti para tentara yang pergi keesokan paginya. Caesar pun sempat memimpikan Koba dengan darah bercucuran yang mengatakan kera tidak membunuh kera. Ape not kill ape. Mereka pun akhirnya pergi membuntuti para tentara sampai ke area bersalju. Karena terdengar beberapa suara tembakan Lur, mereka pun langsung bersembunyi. Ketika situasi aman, Caesar dan kawan-kawan mendatangi sumber suara tersebut dan ternyata ada 3 tentara yang dibunuh. Salah satunya yang masih sekarat ternyata bisu seperti bocil. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sabar, belum dijelasin di sini Lur. Lanjut. Karena salju cukup tebal, mereka tidak bisa melihat kemana para tentara pergi dan mencarinya dari atas jembatan. Di lain sisi, ada seorang manusia diam-diam mencolong senjata di dalam tas. Sampai akhirnya Luka mergokin dan orang itu kabur membawa kudanya. Langsung dikejar nggak pakai lama. Orang itu berusaha menembak tapi iya nggak kena ya kan. Tiba-tiba dia sudah menghilang dan meninggalkan kudanya. Caesar, Luka, dan Rocket pun pergi mencarinya di bangunan dekat sana dan akhirnya menemukan pencuri tersebut yang ternyata bukanlah seekor manusia melainkan seorang kera.
Bad ape. Bad ape. Kera itu bernama Bad Ape atau kera nakal. Ditanya-tanyain gak jawab-jawab, Lur. Ngapain kamu di sini? Kamu sendirian kamu di sini, ha? Kamu siapa? Di mana rumahnya? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Tidak ada satupun dari mereka yang mengenal Bad Ape. Tiba-tiba dia melepas jaket dinginnya karena melihat bocil yang kedinginan. Awalnya Bad Ape mengira kuda-kuda tadi dibawa oleh manusia. Lah kok ternyata mereka semua adalah kera seperti dirinya. Bad Ape mengatakan jika dia sudah sangat lama tinggal di sana dan dia berasal dari kebun binatang bernama Sierra. Hanya Bad Ape satu-satunya kera yang selamat karena manusia telah membunuh teman-temannya. Terus ente belajar bicara dari mana? Kata Caesar. Loh kan aku pinter bro, aku dengerin manusia dan menirunya. Namaku adalah kera nakal. Sumpah kocak banget kelakuannya ini. Bad ape. That's mine. Then human kill ape, but not me. I run. I'm okay. Morris pun jadi bertanya-tanya, jangan-jangan ada kera-kera lain yang seperti mereka. Saking bahagianya Bad Ape punya teman-teman baru, dia memberi makanannya kepada mereka semua. Lalu Caesar melihat makanan tersebut yang berasal dari fasilitas karantina di perbatasan California. Ternyata Bad Ape mengambil banyak stok makanan di tempat tersebut, tempat di mana manusia-manusia berpenyakit dikurung di dalam tembok yang tinggi. Tapi sekarang manusia-manusia berpenyakit itu sudah tewas ditembaki oleh para tentara. Caesar pun meminta Bad Ape mengantarkannya ke tempat karantina tersebut. Siapa tahu kolonel ada di sana ya kan? Tapi Bad Ape langsung menolaknya karena tempat itu sangat berbahaya. Mending kalian makan dan istirahat di sini ya, temenin aku aja ya, kata Bad Ape. You eat, you rest, stay here with me. Can I take? No. No. Everyone dead, I come here. Very safe here. Never go back. Terlihat Bad Ape yang memberikan semacam hiasan bertuliskan Nova ke bocil. Sejak saat itulah bocil tersebut dinamai Nova. Malam itu Caesar dan kawan-kawan memutuskan menginap di sana. Lalu Bad Ape bertanya ke Caesar apakah dia punya anak. Karena terlihat kesedihan di raut wajahnya ketika melihat Nova. Iya, aku punya satu. Yang satu lagi sudah meninggal dibunuh oleh para tentara. Mendengar itu tiba-tiba Bad Ape menangis karena dulu dia juga memiliki seorang anak. Maka dari itulah Bad Ape akhirnya mau mengantarkan Caesar ke tempat tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan karena Nova haus. Caesar pun memberikan minumannya dan akhirnya mereka pun melihat fasilitas karantina dari kejauhan. Caesar dan Luka pun mendekati tempat tersebut untuk mengintai apa yang sedang dilakukan para manusia di sana. Tapi tiba-tiba Luka yang melindungi Caesar akhirnya tewas terkena luka tusukan dan Nova menangis kehilangan satu temannya. Morris bilang jika mereka sebaiknya kembali bersama kera-kera yang lainnya, tapi Caesar yang masih dipenuhi oleh dendam ingin membalas perbuatan manusia. Melihat sikapnya, Morris pun mengatakan jika Caesar semakin mirip dengan Koba. Caesar pun tetap bodoh amat dan meminta mereka untuk pulang, lalu dia akan mencari kolonel sendirian. Di tengah hamparan salju dan gelapnya malam, Caesar melihat banyak kaumnya yang tewas diikat di dekat sana. Ternyata lur, koloni kera sudah ditangkap oleh para tentara dan dikurung di fasilitas karantina. Salah satu kera yang masih hidup mengatakan jika mereka tiba-tiba diserang dan kolonel sengaja tidak membunuh para kera untuk dipekerjakan paksa di dalam sana. Ketika Caesar bertanya pekerjaan apa yang dilakukan mereka, si kera udah mati duluan. Dan yang terjadi, Kind of work. Wait, my little son, is he here? Caesar yang sudah siuman melihat kolonel di depannya dan berusaha menyerang, tapi Red langsung menahan rantainya. Setelah itu Caesar pun dibawa ke kurungan para kera dan alhamdulillahnya Cornelius masih selamat. Terlihat kera-kera di sana yang sudah nggak respect dengan Caesar karena merasa ditinggalkan dan sudah banyak derita yang mereka alami. Keesokan paginya, seluruh batalion tentara berbaris sambil meneriakkan jargon mereka. Tentara sudah baris rapi, Kolonel Gendeng masih santai cukuran biar pelontosnya tetap bercahaya ya kan. Setelah itu manusia dan kera-kera yang membelot menyiksa semua tahanan kera, lalu dipaksa untuk bekerja. Sambil terus diawasi, mereka semua diminta membangun tembok pertahanan, entah apa tujuannya. Masalahnya kera-kera ini lur, sama sekali gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak dikasih pulsa sejak ditahan di sana. Lemeslah mereka ya kan, dan akhirnya ada kera yang mulai teler dan gak sengaja merusak sebagian kecil tembok. Karena lalai, Red pun disuruh mencambuk kera tersebut dan Caesar yang melihatnya langsung berteriak agar kekejian itu dihentikan.
Melihat keberanian pemimpinnya, semua kera di sana mulai memberontak dan membuang batu-batuan yang mereka bawa. Dan karena kegaduhan itu, Caesar pun langsung dibawa paksa untuk menghadap kolonel, lalu dicambuk berkali-kali. Tapi terlihat mata Caesar yang menyorot tajam ke arah kolonel tanpa ada rasa takut sedikit pun, bahkan Red jadi segan untuk mencambuknya. Kolonel pun menyuruh Caesar untuk memaksa kera-kera lain tetap bekerja, tapi Caesar ingin mereka semua diberikan makan dan air terlebih dahulu. Karena Caesar ini masih ngeyel, dengan dinginnya kolonel langsung menembak kera yang lalai tadi. Tapi Caesar tetap tidak berkedip sekalipun ketika pistol ditodongkan ke kepalanya. Melihat pemimpinnya yang pantang menyerah walau mati sekalipun, Lake langsung mengangkat batunya diikuti oleh kera-kera yang lainnya. 5 3 String him up, donkey. Maurice, Rocket, Bad Ape, dan Nova yang melihat di kejauhan harus memutar otak gimana caranya nih menyelamatkan Caesar dan yang lainnya. Oh no! Why so small? Meskipun Caesar sudah diikat, tapi dia masih menatap tajam kolonel di kejauhan. Caesar pun mengatakan ke Red jika dia juga pasti akan dibunuh ketika semua tahanan kera sudah mati. Red pun hanya terdiam dan membawa Caesar bertemu dengan kolonel. Kolonel mengatakan jika Caesar mengganggu pekerjaannya lagi, maka satu persatu kera akan dibunuh. Dia berjanji kera akan diberi makanan dan air setelah pekerjaan selesai. Tapi Caesar kebalikannya, tetap ingin kaumnya diberi makanan dan air terlebih dahulu supaya pekerjaannya bisa terselesaikan. Saking cerdasnya Caesar, lur, dia bisa menggambar situasi apa yang sebenarnya terjadi. Caesar tahu jika tembok dibangun karena tentara-tentara Alpha Omega sedang bersitegang dengan tentara-tentara dari utara yang tak lama lagi datang ke sana. Maka dari itu banyak pasukan yang sudah disiapkan di depan tembok. Caesar juga tahu jika terjadi suatu masalah karena 3 tentaranya yang bisu langsung dibunuh begitu saja. Kolonel pun terkesan dengan kemampuan berpikir Caesar, dan disinilah dia menjelaskan semuanya, lur. Tentara-tentara dari utara, lebih tepatnya bukan menentang, melainkan takut dengan kolonel dan pasukannya Alpha Omega karena mereka tanpa pandang bulu akan membunuh semua manusia yang bisu. Pertanyaannya adalah kenapa ya kan, lur? Semua berawal dari 10 bulan yang lalu saat kolonel memerintahkan unit penyelidik untuk mencari markas Caesar dan kawan-kawan, dan salah satu di antara tentara-tentara itu adalah anak kandungnya. Setelah misi selesai, tiba-tiba suatu hari putra satu-satunya itu mendadak bisu. Tim medis pun memiliki teori jika virus flu simian yang masih ada di tubuh manusia-manusia kebal secara genetik akhirnya bermutasi, lur, dan membuat manusia-manusia membisu. Tim medis yang memeriksa anaknya pun juga terpapar dan menjadi bisu. Sejak saat itulah kolonel yakin jika orang-orang bisu itu dibiarkan, maka virus akan terus menyebar, membuat seluruh manusia di bumi membisu, kehilangan daya pikirnya dan menjadi primitif. Lalu manusia tak lebih dari seekor hewan liar yang akan diternak oleh spesies kera-kera cerdas. Maka dari itu kolonel terpaksa menembak anak satu-satunya hingga tewas. Setelah itu dia memerintah semua pasukannya untuk membunuh siapapun yang terinfeksi, dalam artian yang bisu, meskipun itu teman bahkan keluarganya sendiri. Lalu membakar semua barang-barangnya yang bisa menyebarkan kontaminasi. Jelas beberapa tentara nggak setuju dengan sikap kolonel yang barbar ya kan, dan semua yang membangkang langsung dibunuh olehnya. Beberapa orang yang berhasil kabur ke hutan cepu ke atasannya di bagian utara, dan tentara-tentara di sana sempat mencoba meyakinkan kolonel jika virus itu bisa diatasi secara medis, tapi kolonel hanya menganggap mereka tidak belajar dari kesalahan masa lalu di mana virus tidak akan bisa dihentikan dan terus menyebar. Pembunuhan tanpa ampun itu dilakukan oleh kolonel demi menyelamatkan umat manusia dari sisi kemanusiaannya. Maka dari itu kolonel pun akan berperang dengan para tentara utara untuk menyelamatkan sisi kemanusiaan dari manusia. Jika mereka kalah, maka bumi akan benar-benar menjadi planetnya kera-kera cerdas dan manusia yang akan menjadi hewannya. Karena itulah semua kera juga pasti akan dibunuh. Panjang ya, lur, ya penjelasannya. Monggo diulangi kalau belum paham. Lanjut. Dengan entengnya kolonel mengatakan jika dia sangat senang membunuh anaknya Caesar daripada nanti menjadi penerusnya. Wah, ngamuk. Glad I did. So emotional. Kolonel pun mengatakan jika tidak ada gunanya Caesar membunuh dirinya karena pasukan-pasukannya juga pasti tetap akan membunuh kaum-kaumnya. Mendengar itu, Caesar pun tersadar jika selama ini dia hanya emosi sesaat tanpa mempedulikan nasib kaum-kaumnya.
Di lain tempat, Maurice dan kawan-kawan akan mencoba masuk, tapi Bad Ape udah keburu jiper dan kabur dari sana. Tiba-tiba dia terperosok ke dalam saluran air dan mereka pun mendapatkan sebuah ide cemerlang untuk mengkaburkan kera-kera melalui saluran. Maurice dan Rocket pun terus mencari jalur, sedangkan Nova yang melihat Caesar kedinginan, kelaparan dan kehausan akan menghampirinya. Keesokan paginya, Kolonel memberi makanan dan minuman ke semua kera, dan kera-kera pun berterima kasih kepada pemimpinnya Caesar. Ketika Red akan memimikkan air ke Caesar, nggak jadi dikasih malah diguyur. Krik! Melihat Caesar yang masih bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum, Kolonel pun memerintahkan agar Caesar dimasukkan ke kurungan khusus dan akan dipaksa bekerja esok hari sampai dia mati dengan sendirinya. Nova yang berhasil masuk diam-diam melihat Caesar yang sudah tidak berdaya, lalu dia melemparkan boneka kainnya agar Caesar terbangun dan mengambilkan minuman serta makanan untuk Caesar. Lalu terlihat semua kera yang memberikan tanda perlawanan. Tak lama kemudian para tentara pun datang dan Nova diminta segera bersembunyi. Tapi karena Nova pasti ketahuan, Rocket pun langsung masuk dan sengaja melawan Red agar perhatian semua tentara tertuju padanya. Merasa ada yang tidak beres, Kolonel pun mengkandangkan kera tersebut dan pasukannya diminta menggeledah seluruh area di sana. Keesokan paginya, Caesar akhirnya dikeluarkan dan akan dipaksa bekerja sendirian di area tambang. Lalu Kolonel pun mengambil boneka kain milik Nova dan bertanya-tanya kenapa benda itu bisa ada di sana. Ketika sedang bekerja, rencana pelarian pun dimulai. Kera-kera di bawah memberikan kode ke Caesar, lalu Caesar menyampaikannya ke Maurice di kejauhan. Vivid Q, pakai bahasa isyarat ya kan? 37 langkah ke kandang dewasa, 55 langkah ke kandang anak-anak. Ketika Caesar akan dimasukkan ke kandang oleh Red, Caesar mengatakan tembok di sana tidak akan membantu karena semua yang ada di tempat itu akan mati diserang tentara dari utara. Jadi masih adakah sifat dalam dirimu yang bisa diselamatkan, kata Caesar. Diem kicep aja si Red dengernya ya kan. Di lain sisi, Maurice yang masih terus menggali sangat kagum dengan keberanian Nova. Nova. Come see. Come see. Dengan petunjuk dari Caesar, BT berhasil menemukan lokasi di bawah persis kandang kera dewasa. Ini Maurice sudah nyuruh naik ke punggungnya buat lihat situasi, masih aja takut ya kan? Tokat takut terus, sikat aja Riz. Oh no. No. Okay. Dikit lagi untung aja nggak pas bawah kakinya penjaga ya kan. Ketika penjaga sudah keluar kurungan, kera-kera di sana termasuk Rocket pun mendatanginya. Bukannya ngomong apa kayak ini malah kenalan dong. Hei, ngapain Anda kenalan coba? Lalu tiba-tiba air masuk ke dalam saluran tersebut. Bad Ape. Bad Ape. Setelah itu Lake melapor ke Caesar jika Maurice dan Bad Ape tidak bisa terus menggali ke arah kandang anak-anak kera karena nanti terowongan akan banjir. Maka dari itu mereka harus mencari cara yang lain agar bisa sampai ke kandang anak-anak. Dipikir, aha, Caesar pun mendapatkan sebuah ide dengan memancing salah satu penjaga ke kandang kera dewasa dengan melempar feses atau bahasa Jawanya telek ya kan. Karena jengkel masuklah dia ke kandang. Dasar hewan, siapa yang melemparnya tadi, kata penjaga. Ceprot dilempar sama Rocket sekali lagi agar dia berjalan ke arah lubang dan langsung dimampusin sama Maurice. Was it you?
Kunci sudah didapatkan. Caesar dan Rocket pun langsung kabur menuju kandang anak-anak dan memeluk Cornelius. Satu persatu anak kera dibebaskan dengan bergelantungan di kabel dan masuk ke kandang kera dewasa. Lalu mereka semua pun masuk ke dalam lubang kecuali Caesar. Caesar menyuruh Rocket segera pergi karena dia membenarkan perkataan dari Maurice jika dirinya yang sekarang sama seperti Koba karena tidak bisa lepas dari rasa bencinya kepada manusia, khususnya kolonel. Alhamdulillahnya semua kera kabur tepat waktu karena tak lama kemudian datanglah tentara-tentara dari utara yang langsung memborbardir camp Alpha Omega subuh-subuh. Tapi anehnya kolonel nggak keluar-keluar dari kamarnya, sedangkan Preacher sangat terkejut melihat kandang kera yang sudah kosong. Di tengah peperangan antara manusia, Caesar pun masuk ke kamar kolonel yang sudah berantakan dan ada banyak tetesan darah. Ingat kan inti semua lur, sebelumnya kolonel ngambil bonekanya Nova, karena itulah dia terkontaminasi dan akhirnya menjadi bisu. Melihat kejadian yang sangat-sangat tragis tersebut, Caesar pun mengurungkan niat untuk membunuh kolonel, tapi kolonel langsung mengambil pistolnya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Saat peperangan terjadi, tentara Alpha Omega melihat kera-kera di luar fasilitas yang berusaha kabur dan langsung menembaki mereka. Caesar yang melihatnya pun mengambil granat milik kolonel dan akan meledakkan bahan bakar di dekat tembok. Di satu sisi, Red yang melihat kaumnya terus dibunuh, merasa apa yang dilakukannya selama ini adalah sebuah kebodohan. Sampai akhirnya dia melihat Caesar yang akan melemparkan granat ke arah bahan bakar, tapi keburu dipanah oleh Preacher. Lalu yang terjadi... Fasilitas karantina pun hancur tak bersisa dan terlihat tentara-tentara utara yang datang menyerbu. Mereka pun bersorak-sorai melihat semua tentara Alpha Omega telah tewas. Sampai akhirnya suatu insiden yang tak diduga-duga terjadi. Semua kera berhasil selamat dengan memanjat pohon. Lalu mereka melanjutkan perjalanan jauh ke daratan yang aman. Mereka semua sangat bahagia dengan rumah barunya. Tapi tiba-tiba Caesar mulai keliengan karena ternyata dia terkena tembakan. Caesar bilang ke Maurice jika para kera akan tetap kuat meskipun tanpa ada dirinya. Maurice pun mengatakan jika semua keturunan kera nantinya akan tahu siapa ayah mereka sebenarnya dan seberapa besar jasanya selama ini. Lalu Caesar hanya tersenyum, memejamkan matanya dan akhirnya meninggal dengan tenang. Abuyar, Caesar, kenapa kamu pergi? Ayo kita ziarah ke sana yuk, lur. Sayangnya masih belum bisa dipastikan apakah trilogi Planet of the Apes ini akan dilanjutkan atau tidak lur. Karena seperti yang kita tahu Fox sudah diakuisisi sama Disney sejak April 2019 ya kan. Dan otomatis sekarang nasibnya ada di tangannya Disney. Jadi pilihan filmnya Disney ini kan ada banyak tuh dari Fox. Yang mana nih ya dipilah dulu lur. Mana yang dibuang, mana yang dilanjutin ya kan. Untungnya kata Bob Iger selaku CEO Disney yang dulu, kelanjutan cerita dari anak dan cucu Caesar akan tetap dilanjutkan. Tapi masih belum ada informasi kalau dilanjutin kira-kira konfliknya apa ya lur ya. Kalau manusia-manusia semuanya udah tunawicara, nah gimana dong? Coba komen-komen di bawah pendapat kalian. Ya wes gitu dulu, aku Ica undur diri, matur nuwun dan Zeno untuk tidak ziarah ke makam Caesar. Baseyes untuk Assalamualaikum lur.